Halo semuanya, selamat malam. Welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Lebih tepatnya sore, jam 6 sore menjelang malam. So, selamat datang. Dan bicara tentang hari ini, kemarin kita habis session untuk tanya jawab ya. Thank you buat yang udah gabung di sesi tanya jawab ya, seru banget. Ya walaupun cuma 1 jam tapi sangat compressed banget dan efektif ya. Jadi selamat datang buat teman-teman semua yang masih baru gabung juga. Dan buat kemarin yang udah sesi tanya jawab, thank you banget udah ikut gabung barengan sama kita. Dan hari ini kita session jam 6 sebentar ya, karena live-nya hari ini nanti ada kelas jam 7, kelas tentang fobia ya. Jadi lebih ke arah buat kayak penelitian sih kalau yang ini ya, biar seru-seruan sama-sama. So, selamat datang buat semuanya teman-teman. Hari ini saya pengen ngebahas satu tema yang dikasih ke saya. Ya, ini temanya cukup bagus. Bentar saya buka dulu ya tentang detailnya. Jadi ada yang nanya dengan sebuah pertanyaan, katanya, ini mirip kasus saya dulu sih. Jadi dijanjikan hadiah, tapi karena satu dua hal tidak jadi. Nah, jadi saya pernah waktu dulu pengalaman satu yang sangat pahit dalam hidup saya adalah di saat saya kejadian itu, saya pernah dikasih challenge ya dari kantor saya. Jadi di kantor itu ada challenge-nya, dan challenge-nya ini cukup lumayan karena dikasih tantangan yang belum pernah bisa dihadapi sama semua tim yang sebelumnya. Jadi nggak pernah ada yang pernah tembusin tantangan ini gitu. Nah, terus udah gitu, begitu dikasih, dibilang kita akan ada challenge ini ya, kita disuruh tantangan, dikasih target tertentu ya. Waktu itu disuruh menjual 100 buah produk berlisensi ya, jadi ada 100 biji. Nah, udah gitu di dalam tim ini, dari 100 produk berlisensi ini, ada tim yang isinya 12 orang, ada yang tim isi 8, 9 orang, ada yang 12 orang, iya betul. Nah, jadi tim saya yang termasuk yang paling kecil. Di tim saya itu cuma ada 7 orang doang. Nah, terus kita semua nih semangat banget karena kayak, wah ini waktunya kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa gitu ya. Jadi kita perform yang sebaik-baiknya. Nah, apa yang terjadi, terus kita bertuju ini kayak menggila semuanya, kayak gerabak gerubuk gerasa gerusu. Pokoknya bagaimana caranya dengan 7 manpower ya, berarti kan kita seorang mesti jual lebih dari 10, karena kalau jual 10 sekitar dapat 70 doang. Nah, kita pengen buat bisa capai target 100. Akhirnya kita kejar nih 100 biji. Bener-bener kita geber banget. Akhirnya pas di terakhir tuh kita memenuhi kualifikasi penjualannya. Jadi kita menjual 10 buah produk gitu ya. Nah, jadi 100 buah produk. Nah, terus kita kan seneng banget ya. Wah, namanya mencapai target. Itu flow energinya lagi sangat-sangat kuatnya. Karena apa? Kita akhirnya setelah berjuang selama kurang lebih 1 bulan full, setiap hari dari pagi sampai malam kita cari cara gimana supaya bisa ngebagi semua penjualannya itu. Yang penjualannya cukup lumayan. Ya, nilainya 60 jutaan satu produk gitu ya. Bahkan sampai yang ada ratusan juta. Jadi nilai transaksinya ya. Jadi sangat-sangat besar sekali. Nah, ketika sudah rame-rame berhasil ngejual, kita kayak seneng banget. Wah, berarti kita akan dapat bonus komisi. Waktu itu dikasih bonusnya adalah jalan-jalan ke Bali. Waktu dulu ke Bali itu dia udah dikasih tahu ya sama istilahnya, di atas yang atasan kita bilang gini, nanti akan ke Bali, kita akan pergi sama jajaran manajerial, semuanya kita akan sama-sama keluarga mereka ini, kita akan jalan-jalan sama-sama, dia bilang. Nah, jadi kita akan have fun di sana, di Bali, pergi barengan. Wah, semangatnya luar biasa. Karena dibilang apa? Nih akan membanggakan, soalnya bisa pergi sama jajaran manajerial. Bayangin, semua yang kayak di atas-atas, yang top level, yang hebat-hebat, mereka akan pergi barengan sama kita, merayakan kemenangannya, katanya begitu. Nah, jadi kita benar-benar gila-gilaan banget, dan akhirnya ketika capai, seneng banget. Ya, tapi ternyata pas udah capai, ada 1-2 orang yang sudah bertransaksi, ya. Terus akhirnya di bulan itu katanya ternyata karena ada penundaan,
sekitar maju sebulan kemudian baru bisa masuk ya penjualannya. Jadi kayak dihitungnya bukan di omset di situ, walaupun closingnya di tanggal segitu, tapi karena satu dua hal baru bisa masuk, urusan administrasinya selesai di bulan kemudian. Nah terus apa yang terjadi pas kita mau minta rewardnya, dibilang katanya, wah ini karena gagal gini 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 gini, kita nggak bisa kasih rewardnya gini 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 karena jadi nggak sesuai dengan peraturan gini gini gini, karena akhirnya masuknya bukan di bulan ini tapi masuknya di bulan berikutnya. Nah jadi kayak tanda kutip kalau kita nganggapnya ini kayak cari-cari alasan gitu loh. Kenapa kok kita udah ibaratnya jualan 98 lah, anggap misalkan dua masuknya telat gitu ya, atau angus sekalian gitu ya, kayaknya masih layak banget. Karena apa? Tim lain mereka punya belasan anggota gitu ya yang buat jualan. Ada tim lain juga yang kayak 9 orang gitu ya, 10 orang, 11 orang, 12 orang, 13 orang yang paling tinggi seingat saya. Tapi mereka nggak ada yang perform seperti tim kita gitu. Jadi tim ini bener-bener kayak sangat-sangat gila banget gitu. Nah tapi begitu setelah kejadian itu terjadi, terus dibilangnya begitu, kita semua langsung kayak down, drop gitu ya. Udah dijanjiin terus ada aja alasannya supaya kita nggak dapet rewardnya gitu. Terus akhirnya setelah di meetingin apa segala macam panjang kali lebar, kita diskusi, disetujui lah katanya bahwa hadiahnya akan tetap diberikan. Tapi katanya para bos-bos nggak jadi berangkat bareng sama kalian. Oh ya sudahlah, yang penting kita masih berangkat gitu. Karena waktu itu disebutin harga nilai bonusnya itu sekitar 6 juta rupiah. Ya bayangin, jualan puluhan juta dikumulasi 100 transaksi, terus dapat bonusnya 6 juta gitu ya. 6 juta aja berantem dulu. Nah terus udah pas lagi mau keluar gitu bonusnya, kita minta cair, dilaporin lagi begini katanya, karena sesuai dengan peraturan perusahaan, kita nggak jadi berangkat, berarti dicairkan uangnya katanya. Jadi akhirnya nggak ke Bali kan, karena nggak ke Bali semuanya nggak jadi berangkat, uangnya dicairkan. Terus dibilang kalau dicairkan mengikuti peraturan perusahaan, kalau biasa sesuatu hadiah jalan-jalan kalau dicairkan itu akan dipotong kata dia. Jadi potongannya 40%. Ya, jadi kita hanya akan dapat 60%. Wow, langsung waktu itu kayak kesambar petir teman-teman. Kenapa? Kita udah capek-capek mati-matian, guling-guling setengah mampus gitu ya. Terus mau dapet cuma 6 juta doang, ditunda-tunda, padahal kita udah jual tuh udah kayak ratusan juta, ngasih omset buat perusahaan ini ya. Terus udah gitu bonus 6 jutanya mau di-korting lagi 60% doang yang bisa didapat, berarti potong lagi 40%. Anda bisa bayangin potong 40% itu berarti dari 6 juta 20, berarti potong 2.400.000 ya. Berarti sisa sisa hanya tinggal 3.600.000. Jadi dari bonus 6 juta masih mau dipotong lagi, disisain 3 juta 3.600.000-an gitu ya. Apa yang terjadi? Kita semua benar-benar kayak, wah waktu itu luar biasa ya. Kita sangat-sangat super kecewa sekali. Karena ada teman juga yang kayak udah berharap uangnya kalau bisa dicairkan mau buat bayar uang sekolah adiknya gitu ya. Terus saya pribadi juga, wah lumayan nih buat bayar cicilan motor. Waktu dulu saya masih nyicil motor gitu segala macam ya. Jadi buat saya uang segitu tuh sangat-sangat besar sekali waktu itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita stuck, ya kita jadi merasa kayak, udahlah, hilang nafsunya. Nggak lama saya keluar dari perusahaan itu karena saya merasa tanda kutip dizolimi gitu ya. Karena tidak sesuai dengan yang seharusnya saya dapatkan. Padahal saya udah berjuang mati-matian. Begitu juga teman-teman saya yang lain. Semenjak dari saat itu saya lihat mereka juga cukup down gitu ya dengan kejadian ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Performance kita di bulan-bulan berikutnya itu turun. Ya. Yang akhirnya mempengaruhi apa? Bonus-bonus kita juga. Harusnya sebenarnya penjualan kita kan bagus ya. Apalagi kita bisa jadi kayak starnya gitu, bintangnya gitu. Nah cuman karena hanya masalah 6 jutaan doang buat satu orang, ya itu jadi kayak akhirnya bikin seluruh mental 7 orang ini kayak down gitu. Nah, jadi seringkali di dalam hidup kita kadang-kadang kita menemukan ada kejadian di mana kita sudah dijanjikan sesuatu, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan orang
oleh orang tersebut gitu. Misalnya kita disuruh kerjakan ini, tapi setelah kita lakukan ternyata kita nggak mendapatkannya. Atau ada pengalaman-pengalaman dalam hidup kita yang juga kurang lebih sama yang kita alami dalam hidup kita sebelumnya, yang kurang lebih energinya sama seperti ini. Dan seringkali terkadang kita terjebak di dalam sebuah rasa di mana kita kayak menyalahkan. Oh, selama ini ada kejadian seperti itu. Kayaknya saya udah nggak bisa maju lagi hidup saya, kayaknya aduh kayak hancur lah, sialan tuh orang gini nipu gua, bangsat gitu kan. Terus habis itu jadi kayak benci banget sama dia. Terus kita betul-betul kecewa. Ketika kita kecewa, terus kayak kita nggak ngerjain apa-apa yang seharusnya kita bisa lakukan gitu. Dan akhirnya jadi ngerusak hidup kita sendiri. Nah, seringkali kadang kebencian kita terhadap orang lain atau terhadap sesuatu situasi ataupun kondisi membuat kita jadi terkunci emosinya, sehingga kita tidak move on. Padahal sebenarnya mungkin kalau kita nggak terlalu pusingin, oke ya, kita kehilangan mungkin 6 jutanya gitu ya, terus masih didiskon lagi, anggaplah ya udah anggap aja semuanya hilang 6 juta. Tapi kalau seandainya waktu itu kita cuma mikir, oh ya udah lanjutin aja lah, orang mau berlaku apa, kayak kita sambil cari solusi, sambil kita ya tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan, aktivitas kita yang terbaik kita berikan gitu ya. Tentu itu jadi nggak akan menghambat performance kita, nggak akan turun gitu. Tapi mungkin performance kita bisa lebih bagus dan bisa naik, bisa memanfaatkan momentum. Tapi karena kita menunggu dan menanti bahwa kenapa sih kok nggak dikasih-kasih apa segala macam kayak gitu. Nah, kadang-kadang penantian ini yang justru bikin kita malah turun performance-nya. Bagaimana kalau kita udah nggak usah pusingin lagi apa yang pernah terjadi di masa lalu, kita hanya tinggal fokus kepada di masa depan, apa yang mau kita lakukan gitu ya. Menciptakan sesuatu yang ingin kita ciptakan. Karena kalau misalkan kita mikirin tentang di masa lalu aja gitu ya, jadi kayak ya udah akhirnya jadi kayak bukannya mencapai apa yang kita inginkan, malah kita terlalu terfokus sama apa yang pernah terjadi dulu gitu, kejadian-kejadian masa lalu kita. Nah, jadi coba diperiksa ke dalam diri Anda. Mungkin Anda memiliki juga sebuah peristiwa di masa lalu yang pernah terjadi, yang mengganggu di benak Anda, di tubuh fisik Anda, yang terkait dengan hal yang pernah terjadi di masa lalu, terkait dengan janji yang pengen diberikan kepada Anda tapi akhirnya nggak ditepati ya. Perhatikan semua energinya, dan jikalau ada hal yang terkait dengan hal ini yang masih ada di dalam, tersimpan di dalam diri Anda, perhatikan semuanya. Kapanpun ada orang yang tidak menepati janjinya kepada Anda dan Anda merasa perasaan-perasaan yang Anda rasakan, entah sedih, kecewa, marah, ataupun hal-hal lainnya, cukup sadari saja, terima saja kalau selama ini mereka pernah melakukan hal itu. Ikhlaskan saja di dalam diri Anda. Lepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan. Dan semua hal terkait dengan hal ini yang ada di dalam diri Anda, terkait dengan janji seseorang yang tidak ditepati ke dalam kehidupan Anda, perhatikan semua energinya terkait dengan hal ini. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan. Janji ini bisa berupa banyak hal, bukan cuma mungkin di kerjaan, bisa juga sama orang sekeliling kita. Kadang orang yang kita sayangin, kadang janji dari mungkin keluarga kita yang mereka bilang A tapi akhirnya nggak dipenuhin. Perhatikan, dan kapanpun Anda merasa diri Anda hancur karenanya, ataupun kayaknya Anda jadi kayak sedih atau apapun yang terkait dengan hal ini, semua energi yang ada, sadari, terima, dan semua yang menghalangi Anda melepaskannya, perhatikan semuanya. Terima, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini yang ada di dalam diri Anda, sadari, terima semuanya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Tahan, ikhlaskan, dan lepaskan. Oke, so hopefully Anda bisa belajar sesuatu dari cerita ini. Intinya sesuatu yang terjadi di masa lalu mungkin nggak semuanya positif, tapi bukan berarti kita terus-terusan putar-putar di sana terus. Kita bisa start memulai sesuatu yang baru dan mengubah semuanya, sehingga hidup yang baru bisa kita raih dalam kehidupan kita, yang lebih tenang, lebih happy, lebih asik, lebih seru lagi. So itu aja mungkin hari ini. Sampai ketemu lagi besok di tema yang berbeda lagi. Sampai ketemu, see you, bye-bye, thank you teman-teman.